Halo, assalamualaikum semuanya, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Malam ini saya lagi ada di kota Solo, dan Solo habis hujan deras banget. Ini lagi perjalanan ke stasiun, malam ini jadi mau balik ke Jogja naik kereta. Cuman kalau jam segini itu udah nggak ada KRL dari Solo ke Jogja sih. KRL terakhir dari Solo ke Jogja yang jam sore kayaknya sekitar jam 5-an sore. Habis itu ada lagi nanti kayaknya udah malam banget ya. Jadi kalau dari Solo mau ke Jogja naik kereta yang habis maghrib itu kita bisanya beli tarif khusus kereta jarak jauh 2 jam sebelum jadwal keretanya berangkat. Nah, video kali ini saya mau nge-share tips buat naik kereta gratis alias gak perlu ngeluarin uang Rp1 pun buat beli tiketnya. Emangnya bisa ya? Dan ini juga bukan pakai voucher. Kalau pakai voucher ya mending ditukerin buat kereta jarak jauh yang jaraknya jauh dan paling mahal sekalian. Nah, penasaran gimana caranya naik kereta jarak jauh biar gratis Rp0? Tonton videonya sampai selesai ya. Perjalanan kali ini cuma jarak dekat aja dari Solo ke Jogja. Meskipun sebenarnya kita juga bisa beli tiket gratis ini buat jarak jauh, misalnya dari Surabaya ke Jakarta. Kita sudah masuk ke dalam stasiun Solo Balapan. Sebenarnya saya bisa naik KRL, cuman jamnya udah telat sih teman-teman. Dan setelah jam setengah 7 itu udah nggak ada KRL. Yang jam 7 malam tuh udah nggak ada KRL, ada nanti jam 9 malam kemalaman. Jadi opsi yang bisa dipakai buat ke Jogja ya naik kereta jarak jauh. Ini jalur 3 sebenarnya masih ada Senja Utama Solo ya. Tapi hari ini saya naiknya kereta api Lodaya. Tarifnya sama aja Rp45.000 ya dari Solo menuju ke Yogyakarta. Dan tadi niatnya adalah ya berangkatnya agak malam sih dari Solonya. Takutnya kalau pakai Senja Utama Solo nggak nutut, waktunya mepet banget. Jadi makanya pilih Lodaya aja. Terus kalau di Solo ini biasanya Senja Utama sama Lodaya itu stablingnya atau disediakannya di jalur yang berbeda ya. Untuk Senja Utama Solo ada di jalur 3 biasanya. Lalu untuk Lodaya ada di jalur 6. Jalur 5 apa 6 ya? Pokoknya nyebrang ke sana. Jadi jangan sampai salah naik kereta, teman-teman. Jadi kita harus nyebrang kereta, teman-teman. Sekarang kereta Senja Utama Solo udah pakai kereta New Generation yang baru, yang sama kayak kereta Lodaya. Jadi jangan sampai salah naik kereta ya, karena jam keberangkatan Lodaya dan Senja Utama Solo itu cuma beda beberapa menit aja. Menuju ke jalur 5, 6. Jadi ada papan informasinya sih. Ini apa yang di sini ya? Manahan kayaknya, nutupin jalan. Jadi tinggal lihat papan informasi petunjuk aja teman-teman kalau bingung. Lodaya ada di jalur 6. Kita harus nyebrang lagi, terhalang sama Manahan. Ini Manahan belum langsir. Nah, itu keretanya ada di sana. Wih, kok tidak bisa? Ada pagernya. Kami informasikan kembali saat ini yang telah tersedia di jalur 3 adalah kereta api Senja Utama Solo. Tujuan akhir stasiun Pasar Senen dengan jadwal keberangkatan pada pukul 18.55 menit. Nyebrang kereta lagi Bagi guys. penumpang kereta api Senja Utama Solo tujuan stasiun Klaten Yogyakarta. Saya di ekonomi, berarti ada di depan ya. Ini rangkaiannya kereta api Lodaya. Saya ada di ekonomi 1 di depan, teman-teman. Oh, belakangnya lokomotif pembangkit ya, nggak langsung kereta ekonomi 1 ternyata. Masih sepi, penumpangnya belum ada datang. Di Solo hujan deras tadi, untung udah terang. Duduk di nomor 4A, nomor 1 sampai 10-nya di belakang. Oke, kita dapat kursi belakang berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih mewah kan? Nomor 4A ada di kanan. Wih, dapat jendela full. Saya ada di sini, tempat duduk sampai ke Jogja. Dari jalur 3 kayaknya kereta api Senja Utama Solo udah berangkat duluan ya. Jadi Lodaya sama Senja Utama Solo ini berangkatnya depan belakang teman-teman. Cuman beda berapa ya? 15 menit. Jadi berangkat duluan, tapi tiba di Jogjanya juga nggak terlalu beda jauh sih perbedaan waktunya. Dan di kereta ekonomi New Generation juga
semakin mewah, semakin canggih dengan hadirnya kembali pintu geser elektrik yang sebenarnya dulu juga sudah pernah ada di kereta api Argo Bromo Anggrek yang rangkaian gendut yang sekarang sudah terparkir di Cerakah, di Brubung sama di Gubuk ya. Dulu juga pintunya geser kayak gini pakai tombol. Tapi sekarang dihadirkan fitur ini di kereta ekonomi teman-teman. Kalau dulu kereta eksekutif. Dari dalam juga ada tombol untuk buka tutup pintu ya. Di sini kalau ini untuk dari luar, dan untuk sambungan dan pintu kabin juga menggunakan tombol otomatis. Jadi kita udah nggak capek-capek lagi buka tutup pintu, apalagi kalau ada orang yang nggak mau tutup pintu, pintunya bakal tutup sendiri secara otomatis biar di dalam kereta itu, di dalam kabin kereta nggak berisik, tidak gemelodak ya. Ditambah lagi sambungan keretanya juga sudah pakai sambungan akordeon yang tertutup rapat kayak gini. Jadi ini kalau hujan pun juga nggak netes ke dalam, terus nggak ada rongga-rongga yang bolong biasanya di sambungan kereta yang kadang banyak orang bilang itu berbahaya dan menakutkan. Jadi kalau sambungan akordeon di dalamnya udah rapat banget. Kalau HP kita jatuh pun kayaknya masih selamat ya. Masih selamat, jatuh pun kayaknya masih di antara sambungan kereta sama di akordeonnya sih. Kalau ada barang yang terjatuh, jadi nggak langsung jatuh di rel. Improvisasinya keren sih, apalagi di kereta ekonomi. Paling wow banget sih kereta ekonominya. Udah mirip kayak kereta eksekutif, tapi ini kelas ekonomi teman-teman. Nah kalau misalkan kita main-main di Solo dan pulangnya agak malam, itu emang KRL-nya udah wah susah sih teman-teman. Jadwalnya nggak banyak ya. Kayak tadi terakhir tuh yang masih bisa dinaiki untuk sore hari itu kayaknya sekitar setengah 6 atau jam 6 lebih dikit gitu. Jadi kalau udah di atas itu nanti ada lagi jam 9 malam. Headway-nya tuh jarang banget. Apa mungkin karena jam-jam setelah jam 6 itu banyak kereta jarak jauh ya, jadi KRL-nya nggak ada. Takutnya nanti malah kesusul kereta jarak jauh ya. Karena kan kereta jarak jauhnya yang malam ini ngebut-ngebut. Ada tadi Senja Utama Solo itu juga ngebut, kecepatannya 120 km per jam. Terus belakangnya ada Lodaya. Belakangnya Lodaya ini ada Gajayana, itu juga ngebut lagi. Maka KRL-nya mungkin nanti bisa jadi satu petak, susul satu petak, susul satu petak, susul. Jadi mending nggak usah ada sekalian, bisa jadi seperti itu ya. Jadi opsinya kalau mau ke Jogja dari Solo yang setelah jam 6 ini kalau ketinggalan KRL ya kita beri tarif khusus kereta api jarak jauh. Ada Fajar Utama lagi, ada Senja Utama Solo, ada Lodaya, sama ada kereta api Gajayana, atau mungkin nanti yang lebih malam Argo Dwi Pangga. Kereta api Lodaya ini juga menjadi satu-satunya kereta rangkaian New Generation yang menuju ke arah Bandung teman-teman, karena nggak ada kereta lain selain Lodaya ini. Ke arah Bandung itu cuma ada kereta api Lodaya aja. Dari Jogja, dari Solo itu cuma ada Lodaya teman-teman. Jadi kalau mau perjalanannya lebih nyaman, rute Solo Jogja ke Bandung atau sebaliknya itu bisa naik kereta api Lodaya. Nanti untuk trip detail, full tripnya naik kereta api Lodaya dari Bandung menuju ke Jogja, teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Untuk kelas ekonominya udah nyaman banget. Kalau mau lebih murah dan lebih hemat tapi dapat kereta yang nyaman itu bisa naik kereta ekonominya. Tapi kalau mau yang lebih nyaman lagi, budgetnya lebih, bisa naik kereta eksekutifnya teman-teman. 19:09 sudah bergerak masa awal 1 menit. Selamat malam, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Lodaya yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Bandung. Lodaya sudah berangkat tepat waktu jam 19:10 dari stasiun Solo Balapan. Keberangkatan awal menuju ke tujuan akhirnya stasiun Bandung teman-teman. Dan biasa kalau kereta dari Solo itu banyak kursi kosong, makanya kita beli tarif khusus itu masih bisa.
Nanti biasanya kalau keretanya penuh itu dari Jogja mayoritas penumpang yang naik. Dan untuk perjalanan dari Solo menuju ke Jogja, durasi waktu perjalanannya kalau naik kereta jarak jauh yang ngebut kayak Lodaya kayak gini itu 45 menitan aja teman-teman. Kalau naik KRL bisa 1 jam lebih 15 menit, bahkan sampai 1 jam setengah. Jadi kalau mau lebih cepat bisa naik kereta api jarak jauh dan kita nggak dempet-dempetan ataupun berdiri di KRL, karena kalau naik kereta jarak jauh pasti dapat kursi semua. Lalu untuk kalau misalkan teman-teman tanya kursi yang dapat jendela full itu nomor berapa, itu sebenarnya kita juga nggak bisa nebak ya, karena tergantung dari arah keretanya. Ini kalau dari Bandung, Ini kalau dari Solo menuju arah Bandung di ekonomi 1 itu kursi nomor 4C ini sebenarnya dapat jendela full, cuman dia agak maju dikit dibandingkan dengan kursi nomor 5C sama 5C sama 6CD. Berarti kursi nomor 5CD, 6CD, 5AB, 6AB itu dapat jendela yang benar-benar full untuk menuju ke arah Bandung di ekonomi 1. Tapi tadi saya lihat di ekonomi 2 itu beda teman-teman. Yang di posisi belakang ini bukan kursi nomor kecil. Kalau di ekonomi 1 ini kursi nomor kecil mulai dari nomor 1 ke depan sampai nomor 19. Kalau di ekonomi 2 tadi yang mulai dari belakang itu nomor besarnya, nomor kecilnya di paling depan. Berarti otomatis kursi ini akan kebalik ya menuju ke arah sana karena nomor besarnya mulai dari belakang. Bisa jadi yang nomor 4C-nya dapat jendela yang lebih full, 5CD-nya nggak dapat jendela full karena kena ini dindingnya. 6CD-nya juga bisa jadi nggak dapat jendela full. Jadi tergantung dari arah keretanya teman-teman. Kalau misalkan kursinya ini diputer, dia pasti kena dapetin ini dinding jendela yang nomor 5AB. Tapi sebenarnya meskipun dapat dinding, ini dindingnya tuh nggak tebel kayak yang di ekonomi new generation modifikasi, masih kecil. Jadi kita mau ngintip ke depan situ tuh masih bisa, mau lihat sini tuh masih bisa teman-teman. Jadi nggak benar-benar ketutupan yang nggak dapat jendela gitu sih. Kalau di kereta ekonomi new generation yang stainless steel seperti kereta api Lodaya. Di jalur setelah stasiun Purwosari ini emang jalurnya agak berisik ya, tapi ini ada jalur yang benar-benar sunyi kayak gini, nggak ada suaranya nih. Hening setelah stasiun Gawo, jadi relnya hening kayak gini tuh, nggak berondakan. Tapi setelah ini itu bakal berisik lagi teman-teman. Nah, belum. Kok jadi lebih halus, anteng banget. Jadi emang rel di wilayah Jogja Solo ini dia relnya kayak ibarat aspal tuh bukan aspal yang halus ya, tapi ada di beberapa petak itu yang relnya bener-bener halus banget. Nah kan langsung tiba-tiba berisik gitu. Kedengeran nggak sih bedanya? Tadi kan lebih hening ya, sekarang lebih berisik. Saya tidak membayarkan berupa uang nominal. Jadi bisa dibilang 0 rupiah teman-teman untuk tarif khusus yang saya gunakan pada malam hari ini dari Solo menuju ke Jogja. Kok bisa 0 rupiah? Jadi kalau misalkan teman-teman punya aplikasi akses by KAI dan teman-teman udah jadi member yang premium, itu kalau kita naik kereta jarak jauh biasanya kita dapat poin setelah kita turun atau tiba di stasiun tujuan, tergantung dari jauhnya rute sama mahalnya harga yang kita bayarkan. Biasanya kita kayak ibaratnya dapat cashback ya, dapat poin. Nah, poin-poin yang kita kumpulkan di akun kita itu nantinya bisa ditukarkan tiket kereta jarak jauh teman-teman. Bisa aja sebenarnya, misalkan kita dari Surabaya ke Jakarta itu cuma nukerin poin aja, nggak bayar. Itu bisa kalau poinnya banyak banget ya.
Kalau nggak salah tuh satu poin itu dihargai Rp100. Jadi kalau misalkan tiketnya 600.000, berarti harus punya poin sekitar 6.000 ya kalau nggak salah. 6.000 poin baru dapat tiket kereta jarak jauh seharga 600.000. Ada nggak yang bisa nukerin tiket pakai poin? Kayaknya ada sih. Tapi kalau saya pribadi biasanya poin-poin itu tak tukerin jadi tiket kereta jarak jauh, tapi untuk tarif khusus yang jarak-jarak dekat kayak Jogja Purwokerto, Solo Jogja, karena poin saya nggak sampai. Kalau 6.000 belum nyampe sih, ngetripnya kurang lama, ngetripnya kurang sering dan kurang jauh ya. Jadi buat teman-teman yang sering naik kereta jarak jauh, itu coba dicek poinnya ada berapa. Nah itu poinnya bisa ditukerin menjadi satu tiket atau bahkan beberapa tiket untuk kereta api jarak jauh. Kalau misalkan poinnya 1.000, ditukerin tarif khusus Solo Jogja bisa dapat ya 3 kali naik lah ya. Karena kalau 45.000 itu kita cuma nukerin poin 450 poin. Tarif khususnya kan 45.000, potong langsung dari akun 450 poin. Jadi kita nggak bayar berupa nominal uang, tapi kita nukerin poin kita. Kalau eksekutif berarti 55.000, kalau ditukar poin berarti 550 poin. Nah makanya tadi saya bilang bisa sebenarnya kita naik kereta jarak jauh dengan Rp0. Caranya gimana? Caranya nukerin poin, rail point ya kalau nggak salah ya, rail point yang kita kumpulkan selama kita naik kereta api jarak jauh. Tapi syaratnya akunnya harus sudah premium ya, nanti bakal kita dapat benefit untuk rail point. Nah itu bisa ditukerin lumayan tuh. Kalau misalkan poinnya banyak, bisa dapat satu tiket kereta jarak jauh yang eksekutif misalkan dari Surabaya ke Jakarta. Wah keren. Nggak perlu ngeluarin uang, kita pakai cara cashback. Perjalanan kereta api Lodaya sekarang tiba di stasiun pemberhentian pertama setelah Solo Balapan, stasiun Klaten. Penumpang yang naik ada dari sana ya, karena gelap. Biasanya yang terang yang sini karena ini peron baru, ada kanopi dan lampu-lampunya lebih banyak. Klaten jadi lebih bagus coy. Jadi kalau naik kereta udah nggak kehujanan lagi sama dikasih peron tinggi. Harusnya minimal semua stasiun kayak gini lah. Saya baru nyadar nih teman-teman, ternyata sekarang KAI kantong sampahnya itu diganti pakai paper bag kayak gini ya, jadi ramah lingkungan ya. Cuman kalau basah kayak gini nih, jadi rusak. Lemahnya paper bag. Tapi jadi keren sih, jadi ramah lingkungan, mengurangi sampah plastik ya. Dikasih kantong sampah yang paper bag. Tak kira cuma di kelas eksekutif atau di kelas luxury. Soalnya saya penemu kayak gini pertama tuh waktu naik luxury Argo Lawuh. Itu saya ngeliat, kok sampahnya beda nih kantong sampahnya, pakai paper bag, tapi paper bagnya nggak kayak gini, lebih tebel lagi. Dan ini yang di kereta ekonomi ternyata dikasih paper bag juga ya, kayaknya diseragamkan nih. Wah keren, jadi mengurangi sampah plastik. Oh ya teman-teman, ini kalau saya ngerasain ya, untuk kursinya ini kayaknya beda-beda deh. Ini posisi tegak, belum saya rebahin. Terus pas direbahin itu kayaknya ini di kelas ekonomi yang Lodaya ini dia lebih rebah ke belakang. Set. Jauh banget loh. Biasanya kayaknya nggak segini sih. Biasanya itu cuma segini kayaknya. Berapa ya? Gue bisa direbahin tapi nggak rebah. Ini ke belakang banget loh. Wah enak cuy. Wah ini jelas enak banget, udah kayak eksekutif. Ini tidur enak banget. Dan kursinya kelas ekonomi yang ini tuh lebih enak daripada eksekutif. Jadi apa ya, bagian punggungnya ini tuh dia kayak membentuk lekuk tubuh kita. Ergonomis banget, enak banget, nyaman banget di punggung. Beda dengan yang kursi kelas eksekutif yang New Generation itu kayak pas kita plug gini tuh kayak kok kayak aneh, nggak nyaman gitu.
kayak datar lurus gitu loh. Meskipun sebenarnya ada fitur tambahan di sini untuk penyangga kepala ya. Tapi untuk kelas ekonomi ini kursinya menurut saya yang new gen stainless steel ini lebih enak daripada kelas eksekutifnya ya. Nyaman banget. Jogja Solo naik Lodaya new gen, bobok daripada berdiri naik KRL kan. Apalagi kalau punya rail point, tukerin aja rail pointnya, lumayan, 0 rupiah. Asli ini kursinya enak banget sih. Ini lebih rebah ke belakang dan dia emang sandaran punggungnya itu emang lebih enak di kelas ekonominya daripada di kelas eksekutifnya ya. Jadi kalau buat tidur pas rebahin badan ini tuh beda, kerasa beda banget. Saya nyoba beberapa kereta eksekutif emang kayaknya kursinya tuh kayak datar, nggak ada lekuk-lekukan membentuk tubuhnya sih. Dan bisa dibilang ini sama dengan kursi kereta eksekutif stainless steel generasi pertama yang warnanya biru muda itu. Biru muda ada abu-abunya. Mirip. Enak. Dibandingkan dengan kelas eksekutifnya ya. Naik Lodaya ekonomi aja udah nyaman banget. Sampai Bandung naik ini udah enak. Apalagi nanti mode malam ya, kalau udah jam 10 ke atas. Lampunya digelapin, tidur sampai Bandung pagi udah top pokoknya. Cuman kelemahannya kalau di kereta ekonomi kita nggak dapet fasilitas remote. Karena AC-nya ini AC sentral dan kereta baru, itu kalau malam dingin. Ini saja udah pakai jaket karena dingin, ditambah tadi Solo juga hujan ya. AC-nya dingin teman-teman, kerasa banget. Dan 2025 ini kayaknya nanti bakal banyak kereta ekonomi dan eksekutif new generation yang baru lagi yang masih diproduksi di PT Inka ya. Nggak tahu nanti bakal buat nge-replace kereta apa lagi. Kemungkinan sih kereta-kereta yang sekarang udah pakai kereta stainless steel premium atau kereta premium itu kemungkinan nanti diganti, di-upgrade jadi kereta ekonomi new generation. Nah kayaknya nanti kemana yang bekasnya kayak Senja Utama Solo yang kereta ekonomi premium dan lain-lain itu mungkin dipakai ke kereta yang saat ini kursi tegak. Bisa jadi ya, semoga saja sih seperti itu. Jadi nanti kursi tegak yang berhadapan itu udah hilang, ya minimal dapatnya kereta premium ya. Nggak tahu sih kalau yang kereta subsidi apakah tetap bertahan seperti itu atau enggak. Semoga aja kedepannya jadi lebih baik. Lalu kalau di kelas ekonomi kapasitas penumpangnya 72 orang. Jadi kita lebih rapat-rapat jarak antar kursinya. Cuman nggak terlalu rapat dempet-dempetan banget sih. Beda sama kelas premium ya. Kalau premium tuh lebih rapat lagi kan. Apalagi kalau depan kita ngerebahin kursi ke belakang itu pasti kadang kalau yang kakinya panjang itu dengkulnya kepentok sama sandaran kursi yang ada di depan kita. Tapi untuk kelas ekonomi yang di new generation ini dia udah jaraknya jauh banget. Jadi kalau yang depan ngerebahin kursi maksimal pun masih aman. Kita mau selonjoran juga masih bisa. Dan untuk kursinya juga beda lagi, yang di kelas ekonomi ini dia kayak lebih compact, tapi kenyamanannya dibandingkan kelas eksekutif new generation, saya lebih suka yang kursinya ekonomi ini sih, enak banget sih. Dan kalau naik kereta yang new generation tuh kayak rasanya betah banget, pengen lama-lama di kereta. Kayak Jogja Solo tuh ya kurang banget. Nggak kerasa cuy, 45 menit duduk, tiba-tiba udah mau sampai Jogja. Kalau naik KRL kita bisa berdiri, desek-desekan, bahkan durasi waktunya lebih lama kan. Ya emang tarifnya lebih murah ya. Kalau KRL cuma 8.000, kalau Jogja Solo naik kereta jarak jauh tarif khusus 45.000 untuk ekonomi dan 55.000 untuk eksekutif. Tapi ada juga sih tarif khusus kereta yang dia nggak 45.000. Kayak contohnya Malioboro Express, itu ekonominya 70.000, lebih mahal. Tapi keretanya lebih di bawahnya ekonomi new generation. Jadi buat teman-teman yang males buat desek-desekan di KRL, butuh perjalanan yang cepat dan nyaman, dapat duduk apalagi bawa anak kecil, terus mau dapat experience baru, nyobain kereta-kereta yang ada di rute Jogja Solo ini, itu bisa beli aja tarif khusus kereta jarak jauh 2 jam sebelum keberangkatan. Tapi syaratnya harus kursinya masih tersedia. Cuman kalau saya amati, Jogja Solo ini kursinya selalu tersedia. Meskipun tiketnya hari ini habis menuju ke Bandung misalkan, dari Solo tuh bisa saya masih kosong kayak gini. Penumpangnya banyak kan naiknya dari Jogja. Penumpang Jogja tuh emang nggak bisa dibilang sepi ya, karena okupansinya paling gede kayaknya. Makanya kenapa kok banyak yang bilang kereta-kereta new generation itu ditaruh di rute Jogja. Ya karena paling banyak penumpangnya di sini. Ibarat kita jualan barang, di mana yang cari cuan, yang pelanggan jadi nyaman, setia dan pakai jasa kita lagi, ya kita pasti support full-fullan di cabang itu kan, dibandingkan dengan cabang-cabang yang lain. Makanya kereta-kereta new gen itu ditaruhlah di pasar yang emang tempatnya paling rame, ya Jogja, karena tujuan orang liburan itu pasti ke Jogja ya kebanyakannya.
Nanti kalau udah dari Jogja ke timur biasanya udah sepi, banyak kursi-kursi kosong, makanya kita bisa beli tarif khusus teman-teman, 2 jam sebelum keberangkatan kereta. Atau kalau misalkan teman-teman punya rel point, malah enak banget, dimanfaatin aja buat tarif khususan Jogja Solo, liburan ke Solo, pulangnya naik kereta jarak jauh. Siapa tahu teman-teman nggak pernah ngecek rel point, ternyata rel pointnya udah 2000. Lumayan tuh, bisa buat naik kereta ekonomi Lodaya ini ke Bandung malah ya. 2.500 aja dapat kayaknya. 2.500 poin itu berarti 250.000. Kayak tarif Lodaya itu paling murah 250.000 deh sampai Bandung. Lumayan banget kan, dapat ekonomi yang nyaman kayak gini. Kita sebentar lagi masuk stasiun Yogyakarta ya, stasiun Tugu Jogja. Ini kalau pintunya belum nyala lampunya, ini nggak bisa dibuka sih teman-teman. Dipencet pun nggak bakal kebuka pintunya, karena masih kekunci. Jalan Malioboro apakah rame? Oh, masih rame sekali. Habis hujan juga ternyata di Jogja. Jadi untuk kereta api Lodaya di kota Jogja ini dilayani naik turun penumpangnya di stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu ya. Kalau di stasiun Lempuyangan nggak berhenti alias melintas langsung. Kita lihat penumpang hari ini kereta api Lodaya menuju Bandung. Sekarang hari Minggu, biasanya sih penuh pastinya karena pada balik ke Bandung teman-teman. Iya. Sudah terlihat kan? Buset. Kereta tuh kalau dari Jogja ke Bandung atau ke Jakarta tuh penumpangnya dari sini nih. Kursi yang tadi kosong kayak gitu bakal full. Penumpangnya banyak banget. Paling worth it sih ke Bandung naik Lodaya. New Gen. Jamnya juga enak, tarifnya juga bersahabat. Pasti pada naik ekonomi. Buset, di ekonomi tambah berjubel guys. Tapi saya turun bisa diserang sama orang yang naik ini. Dahulukan penumpang yang turun. Nah, otomatis buka sendiri. Bentar Bu, yang turun dulu Bu. Ibunya langsung dorong masuk naik. Wah, kita mau gimana nih? Diserbu orang guys. Terdorong sama orang yang pada naik, saya turun. Melawan arus kita. Penumpangnya gila banget kan? Banyak. Wow. Masih antri masuk ke dalam kereta. Terus pada panik karena udah nino-nino. Biasanya begitu. Tuh, langsung terisi penuh teman-teman. Kursinya. Tadi kosong-kosong semua. Kereta api Lodaya dari stasiun Besar Yogyakarta dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Jogja ini emang nggak pernah sepi ya penumpangnya, apalagi Lodaya menuju Bandung. New generation pasti jadi
pasti jadi inceran banyak orang teman-teman. Saya baru tahu di sini malah ada lorongnya sekarang, baru dijebol, pantas direnov. Dan kereta api Lodaya akan berangkat kembali menuju ke Bandung ya. Kereta makannya juga kelihatan ramai ya teman-teman, karena jam makan malam dan kereta makannya estetik banget. Yang belakang ini kelas eksekutif. Penuh juga dong eksekutifnya, itu masih berjubel pada berdiri. Wah, laris manis Lodaya. Nah ini kok ada impostor belang. Harusnya liverynya nggak kayak gini coy, kursinya aja beda kan, jadi warna biru. Harusnya yang bener yang ini nih, yang pink-pink magenta ini. Penuh sampai belakang teman-teman. Gokil. Berakhir sudah perjalanan singkat, sebentar banget, 45 menit dari Solo menuju Jogja menggunakan kereta api Lodaya, naik di kereta ekonomi yang new generation. Dan saya hari ini nukerin rail point, jadi kita nggak bayar apapun, 0 rupiah teman-teman, pakai rail point. Semoga video yang singkat dan kayaknya masih banyak kekurangan ini bisa menghibur dan memberikan informasi tentang kereta api Lodaya dan rail point, dan juga tarif khusus yang bisa dibeli dari Solo menuju ke Jogja kalau misalkan teman-teman mau perjalanannya cepat, lebih nyaman, dapat duduk, nggak desek-desekan dan nggak berdiri di KRL. Ya emang tarifnya lebih mahal ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video saya selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.